Di sini saya sebagai Sumaya Khairunisa sebagai HRD dan saya Novita Devaradina sebagai pelamar kerja di PT Mayora sebagai staf administrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Novita Devaradina. Novita Devaradina. Silakan perkenalkan kamu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Novita Devaradina. Saya lulusan dari SMK jurusan Teknik Kedokteran. Selama sekolah, saya belajar berbagai keterampilan administrasi seperti perancangan, pengambilan dokumen, dan penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel. Saya adalah pribadi yang teliti dan disiplin dan siap belajar yang baru untuk mencapai Kan setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebutkan kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri. Kelebihan saya adalah saya memiliki terorganisir dan memiliki semangat belajar. Saya juga terbiasa bekerja dalam waktu dan bisa bekerjasama dengan orang saya, karena saya masih berpikir, saya belum mempunyai pengalaman secara profesional, namun saya siap belajar dan cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Tapi yakin? Saya juga memiliki motivasi dalam melakukan kegiatan dalam setiap harinya. Apa motivasi kamu untuk bekerja di perusahaan? Jadi, motivasi saya adalah ingin mengembangkan diri dengan menerapkan ilmu saya pelajari selama saya sekolah. Saya ingin membangun karir dari awal, belajar dari pengalaman, dan memberikan kontribusi positif ke dunia. Apa rencana untuk 5 tahun ke depan? Baik, rencana saya dalam masa depan, saya ingin memiliki keuangan yang solid, mengembangkan kemampuan administrasi saya, dan menjalankan lain profesi yang lebih tinggi seperti insinyur atau supervisor administrasi. Kenapa perusahaan kami harus menerima kamu untuk bekerja dalam perusahaan ini? Karena saya memiliki keahlian dasar administrasi dari pendidikan saya, serta semangat kerja dan keinginan belajar tinggi. Saya pikir memulai dari awal dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik di perusahaan. Kenapa kamu melamar di perusahaan ini? Kan banyak perusahaan lain pastinya yang mengcover untuk pekerjaan yang sama seperti itu juga dari kamu. Karena saya melihat nilai perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan lingkungan kerja yang profesional.
Saya juga percaya bekerja di sini akan memberikan saya kesempatan untuk berkembang dan belajar sesuatu dari praktik sebelumnya. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Dari informasi yang saya baca, perusahaan ini berdiri di bidang distribusi logistik. Perusahaan ini memiliki sistem administrasi yang terstruktur dan sistematis. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang profesional dan ikut dari perusahaan belajar dari perusahaan. Gaji yang kamu inginkan jika kamu diterima dalam perusahaan kami. Sebagai presiden, saya mau menyesuaikan dengan standar dari perusahaan. Kami berdasarkan tanggung jawab usaha administrasi, saya berharap bisa mendapatkan gaji bisa diberikan hingga 5 juta per bulan. Ini bisa masih didiskusikan oleh masyarakat. Apa yang kamu ketahui dari tugas staf administrasi yang kamu lakukan? Staf administrasi bertugas mengenai pekerjaan administrasi seperti pengumpulan dokumen, membuat laporan atau jadwal pemerintah, serta mengikuti kegiatan nasional tanpa penggunaan. Bagaimana Anda menghadapi tekanan atau tenggat waktu yang sangat ketat? Biasanya saya skala prioritas dan memprioritaskan pekerjaan yang diselesaikan. Saya berusaha tetap fokus setiap kali dan mengelola waktu sebaik mungkin agar semua kegiatan yang diselesaikan tepat waktu. Jika diperlukan, saya perlu untuk berdiskusi dengan rekan kerja atau atasan. Ceritakan pengalaman Anda saat bekerja dalam sebuah tim. Apa peran Anda saat ada di situ? Saya pernah menjadi bagian dari tim dari proyek sekolah. Saat itu saya telah menjadi koordinator berbagai tugas kepada tim dan memastikan setiap anggota memahami pekerjaannya. Kami bekerja sama dengan baik hingga bisa melaksanakan tugas tepat waktu. Bagaimana cara Anda untuk mengatur waktu dan prioritas kerja? Saya biasa mengatur harian atau kerja, lalu melakukan dengan saya juga mencoba tim dan memiliki waktu lebih cepat dan fleksibel. Dengan cara ini pekerjaan saya dapat diselesaikan dengan cepat. Apakah Anda pernah mengalami konflik di tempat PKL kamu dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Saya pernah mengalami perbedaan pendapat dalam tim. Saya mencoba menyelesaikannya dengan diskusi yang terbuka dan saling mendengarkan. Dengan komunikasi yang baik, akhirnya kami menemukan solusi yang adil dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Apa yang Anda lakukan jika diberi tugas yang belum Anda kuasai? Saya akan berusaha mempelajari lebih cepat mungkin, baik dengan membaca deskripsi, kegiatan maupun pertanyaan pada kerja yang menjadi pengalaman. Saya juga sibuk beberapa waktu untuk berusaha memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Apa pendapat Anda tentang kerja lembur?
Bagi saya, komitmen terhadap pekerjaan sangat penting selama masih dalam masa kuliah dan tidak dalam sendiri. Apakah Anda bersedia ditempatkan di luar kota atau melakukan perjalanan dinas lainnya? Ya, saya siap dan bersedia ditempatkan di luar kota maupun melakukan perjalanan dinas jika membutuhkan pekerjaan. Apa arti profesionalisme bagi Anda? Jadi, profesionalisme bagi saya adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan, menjaga sifat dan etika, serta menjalankan tugas dengan disiplin dan integritas tinggi. Selain itu, juga penting untuk bisa bekerjasama dan bekerja sama dalam pekerjaan. Bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan? Saya menilai keberhasilan dan keberhasilan pekerjaan adalah kualitas kerja serta kontribusi positif yang saya berikan pada tim dan usaha. Apa yang akan Anda lakukan jika melakukan kesalahan dalam sebuah pekerjaan? Jika saya melakukan kesalahan, saya akan segera mengakuinya dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Selain itu, saya mengevaluasi diri agar tidak mengulangi kesalahan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Anda? Saya ingin menanyakan, apakah perusahaan ini menyediakan pelatihan atau pengembangan khusus pada baru? Saya juga tertarik untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi kinerja sistem perusahaan ini. Ya, banyak perusahaan menyediakan pelatihan khusus untuk karyawan baru, beberapa orientasi, pelatihan kerja, dan pendampingan agar karyawan cepat beradaptasi dan memahami tugas. Apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan di luar pekerjaan? Saya percaya bahwa pembelajaran tidak berhenti hanya di praktikal. Di luar jam kerja, saya aktif mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan atau kursus, terutama yang berkaitan dengan bidang pekerjaan saya seperti manajemen administrasi, keterampilan komunikasi, dan software pengetahuan. Saya juga senang membaca buku atau artikel yang bisa memperluas wawasan, baik itu terkait dengan industri tempat saya bekerja maupun mengembangkan diri secara luas. Selain itu, saya juga mulai melatih keterampilan tambahan seperti public speaking dan manajemen waktu agar dapat bekerja lebih efisien. Saya percaya bahwa adaptasi pada diri sendiri adalah modal jangka panjang untuk bisa tumbuh secara profesional dan pribadi. Apa yang kamu anggap sebagai kelemahan dalam diri kamu sendiri dan bagaimana cara kamu untuk mengatasi hal-hal atau kelemahan itu? Salah satu kelemahan saya adalah kecenderungan untuk terlalu fokus pada deadline. Hal ini kadang membuat saya menghabiskan waktu lebih lama dari yang direncanakan untuk menyempurnakan suatu pekerjaan. Saya menyadari bahwa meskipun pekerjaan penting, inisiasi juga tidak terlalu penting, terutama saat bersedia dengan waktu. Untuk mengatasi hal ini, saya memulai belajar menerapkan prinsip manajemen waktu seperti menerapkan prinsip to-do list dengan batas waktu pekerjaan untuk setiap tugas. Selain itu, saya juga belajar mempercayakan sebagian pekerjaan saya kepada rekan kerja saya agar pekerjaan lebih cepat
selesai tentang mengorbankan pelajaran. Saya juga sering meminta feedback kepada rekan tim dan manajer saya agar bisa mengevaluasi apakah fokus saya sudah sesuai dengan tim atau tidak. Bagaimana kamu menghadapi situasi ketika diberi tugas atau diberi garisan tugas dalam waktu yang bersamaan? Dalam menghadapi banyak tugas yang bersamaan, hal pertama yang saya lakukan adalah memperhatikan semua tugas yang ada. Lalu saya memprioritaskan berdasarkan minat urgensi dan tingkat waktu urgensi masing-masing. Saya menggunakan teknik metode waktu seperti periode ABCD untuk menentukan mana yang harus segera dikerjakan, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa didelegasikan jika memungkinkan. Saya juga membagi waktu kerja menjadi blok-blok fokus untuk menyelesaikan satu tugas dalam waktu agar hasilnya maksimal. Jika situasinya benar-benar mendesak dan saya merasa butuh bantuan, saya tidak segan untuk berdiskusi dengan atasan atau rekan kerja agar pekerjaan utama berjalan dengan lancar. Komunikasi terbuka sangat penting agar semua pihak perusahaan dapat mengetahui perkembangan tugas dan sebagainya. Bagaimana kamu menangani klien atau rekan kerja yang sulit? Saya percaya bahwa dalam dunia kerja kita bertemu berbagai tipe orang dan untuk tetap jaga profesionalisme dan menghadapi situasi itu. Jika saya berhadapan dengan klien atau rekan kerja yang sulit, maka pertama yang saya lakukan adalah mencoba memahami alasan dari sikapnya atau permintaan mereka. Saya akan menanyakan dengan empati tanpa menghakimi. Setelah itu saya berusaha menjaga komunikasi tetap terbuka dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Saya juga mengendalikan emosi pribadi agar tetap tenang dan fokus pada solusi bukan konflik. Bila diperlukan, saya mencari jalan tengah atau melibatkan pihak yang berwenang seperti atasan saya untuk menyelesaikan masalah. Prinsip saya adalah tetap bersikap sopan dan kooperatif karena relasi yang baik adalah kunci pelayanan tersebut. Jika kamu diterima di perusahaan ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 30 hari pertama bekerja di perusahaan ini? Jadi jika saya diterima, fokus utama saya di 30 hari pertama saya adalah beradaptasi dengan teman kerja, memahami struktur organisasi kerja, budaya perusahaan, serta alur tim. Saya akan berinisiatif untuk mengenal rekan kerja saya, membangun hubungan baik, serta memahami ekspektasi atasan terhadap rekan saya. Saya juga akan mempelajari SOP tools yang digunakan serta target yang perlu digunakan. Jika memungkinkan, saya akan meminta sesi diskusi atau monitoring dengan senior atau atasan langsung untuk mempercepat proses belajar. Tujuan saya adalah
adalah agar saya bisa berkontribusi secara produktif secepat mungkin meskipun masih dalam masa adaptasi. Saya juga ingin menunjukkan bahwa saya adalah karyawan yang bisa diandalkan, siap belajar dan siap bekerja sama dengan panduan tim dan perusahaan.